kita genre harus menciptakan ruang aman dan nyaman nih teh. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, sok aja kalian boleh curhat ke kita lewat media sosial Instagram gitu, boleh ke akun dari duta-duta genrenya ataupun ke forum genrenya atau ke akun genrenya sendiri, sok aja gitu, karena kita itu udah menjadi bagian dari ruang aman dan nyaman gitu buat kalian bercerita. Siapa tahu nanti kalian menghadapi situasi kayak kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya, sok kayu nanti kita bantu arahkan buat lapornya kemana, nanti kita juga bantu lindungi kayak seperti apa dan lain sebagainya gitu. Boleh curhat dengan senyaman mungkin gitu kan, privacy nomor 1, ruang aman dan nyaman, terjaga lah pokoknya aman dan nyaman ya. Ada hal lain nggak sih, resiko lain gitu ketika melakukan pernikahan dini? Gimana? Menurut aku sih ada ya, ketika ketidaksiapan antara laki-laki dan perempuan ketika menikah, mungkin selain dari kesehatan ya, mungkin secara mental. Banyak kan teh ya sekarang kasus yang nikah muda, KDRT terus bercerai. Kadang Jawa Barat itu kalau nggak salah itu kedua terbesar tingkat perceraian di Indonesia. Jadi buat sekarang tuh ya, semisal teman-teman mengalami tindakan kekerasan terhadap perempuan teh, sok kayu aja gitu, lapor teman-teman, jangan sampai malu ataupun jangan sampai ketakutan gitu. Kita juga siap untuk mengarahkan dan melindungi teman-teman gitu. Selagi emang kasusnya benar gitu ya teh. For information, jadi kita juga ada salah satu program namanya Ghost to School genre gitu. Jadi nanti kita keliling ke beberapa sekolah-sekolah gitu. Meskipun enggak semua, tapi dalam 1 bulan, even dalam 1 tahun tuh kita pasti keliling gitu ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini? Sudah lama tidak bertemu ya dengan aku Salwa Apriliani dan tentunya di podcast Suara Garut ID. Apa kabar? Apakah masih sedih-sedih yang siapa yang nggak bercerita tapi tiba-tiba tidur 12 jam gitu ya? Siapa yang cita-citanya jadi dokter tapi sekarang mau jadi pasien ya? Semoga teman-teman walaupun punya cita-cita yang seperti itu tapi nggak apa-apa lah, kita tetap happy dan kita sehat aja udah bersyukur ya, walaupun masih mencari sebelah lagi hidup kita gitu, tapi nggak apa-apa, semoga tetap happy karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar anak muda nih, keanak mudaan ya, dan akan luas dan banyak banget topik yang bakal kita bicarakan karena kita udah mendatangkan narasumber keren. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Teh Jia dan juga Kang Angga. Teh Jia dan Kang Angga dari Duta Genre. Duta Genre apa genre bilangnya? Genre. Oh, pakai G ya? Oke. Duta Genre. Kang Angga sebagai Kebetulan sebagai ketua forumnya. Wah, dan Teh Jia sebagai, kalau aku sih sebagai data dan informasi di forum genre. Oke, gimana? Aku mau nanya dulu nih. Boleh. Sehat boleh. Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan masih happy ya walaupun sedikit pasien. Siap. Sedikit jadi pasien tapi nggak apa-apa ya Kang ya. Nggak apa-apa. Tapi sebelum kita ngobrol boleh dong Teh Jia dan Kang Angga buat menyapa warginet dulu. Boleh banget deh. Oke, halo semuanya warganet. Oke, perkenalkan nama aku Angga M. Rizky. Kebetulan aku di sini sebagai di forum genre sebagai ketua forum genre Kabupaten Garut. Wow, boleh. Salam kenal warginet. Salam kenal juga Kang Angga, Teh Jia boleh mangga. Halo warginet. Halo warginet. Perkenalkan nama aku Jina Nur Aulia. Aku sebagai duta genre tahun 2023. Kemudian kebetulan dan sekarang aku jadi pengurus forum genre. Pengurus forum genre juga. Jadi anggotanya Kang Angga. Oh, jadi anggotanya Kang Angga ya, Masya Allah. Aku mau nanya dulu nih, genre ya. Boleh. Duta genre, aku pertama kali dengar genre naon ini genre lagu gitu ya, dangdut atau jazz atau kemana nih larinya sebenarnya gitu. Pasti bertanya-tanya orang-orang apalagi yang nggak tahu ya Kang. Boleh dijelasin dulu deh genre itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau jelasin sedikit karena emang teman-teman di luar sana tuh ada tuh yang nyangka kayak Teteh bahwa genre itu genre musik gitu, jazz, dangdut dan lain sebagainya. Tidak, teman-teman. Enggak ya, ternyata enggak seperti itu. Enggak. Jadi genre itu adalah sebenarnya ada turunan-turunannya ini.
Jadi kita tuh di bawah naungan dinas. Oh, Dinas DPP KB PP PPA. Panjang ya, say. Panjang banget. DPP KB PPPPPPPPA. Iya betul 3 kali P-nya. Betul sekali. Karena kita itu emang di bawah naungan dinas namanya yang paling terpanjang gitu ya. Nah, betul nah. Jadi salah satu sih kan sebenarnya. Betul, boleh apa tuh? DPP KB P3A. Masih panjang aja ya, say. Masih panjang aja, udah disingkat juga ya udahlah ya. Ya udahlah ya, emang namanya seperti itu ya teman-teman. Kayak gitu ya Warginet. Tapi emang kita di bawah naungan DPP KB PPA gitu ya. PPPA gitu. Iya, jadi program kita tuh adalah salah satu program dari dinas tersebut gitu. Nah, jadi sebelum ada duta genre tuh ada forum genrenya dulu nih. Oh, bentar. Berarti si dinas DKB PPPP-nya yang P-nya banyak itu tuh di bidang apa nih? Di bidang KS. Kesejahteraan. Oke. Betul sekali. Oke, berarti kesejahteraan. Terus tadi forum genre. Sebenarnya kalau genre ini itu sampai tingkat nasional nih teman-teman, sampai tingkat Indonesia ya. Dimana genre itu ada dari Jawa Barat, kabupaten sampai nasionalnya. Kalau di nasional sama Jawa Barat dulu tuh di bawah naungan BKKBN. Nah sekarang tuh BKKBN kan udah jadi Kementerian Kependudukan sama Keluarga Berencana. Jadi di bawah naungan itu. Nah kalau di kota kabupatennya di bawah naungan dinas DPP KB PPA tersebut. Udah hafal banget ya deh bagaimana PPA gitu ya. Betul. Nah dari forum genre kita ada duta genrenya. Dari duta genrenya kita ada PIK remajanya. PIK remaja. Betul sekali. Bukan pick me ya. Kaget ya. Kaget sekali. PIK R ya, PIK remajanya. Betul sekali. Jadi di sini aku mau jelasin dulu nih sama warganet. Jadi sebenarnya forum genre itu adalah sebuah wadah gitu, organisasi bagi remaja-remaja di Kabupaten Garut gitu ya, mau menyiapkan kehidupan di masa depannya gitu secara berencana gitu. Karena singkatan dari genrenya itu adalah generasi berencana. Oh, jadi genre generasi berencana. Betul, bukan jazz pop. Oh, bukan itu ya, say. Oh, maaf ya, Bapak Dinas. Saya mikirnya emang sana. Oh, emang ada gitu ya musik yang dikhususkan, ada duta yang menyebarkan genre-genre musik gitu. Ternyata itu. Seperti itu. Biar warganet juga tahu gitu ya, Benar-benar. bahwa genre itu generasi berencana. Generasi berencana ya. Jadi pengetahuan baru juga untuk aku sendiri gitu ya kan. Ngomongin berarti fokusnya tuh untuk anak-anak muda yang mau mempersiapkan rencana kehidupannya gitu ya. Betul sekali. Kalau menurut Akang sendiri dan tetehnya, di masa sekarang gitu ya, isu-isu apa sih yang lagi rame di kalangan remaja atau anak-anak muda tuh? Kalau menurut aku sih banyaknya kalau di zaman sekarang itu lebih ke mental health ya. Oke. Betul. Gen Z lemah gitu. Apalagi kasus-kasus atau isu-isu tentang cinta gitu kan. Remaja-remaja zaman sekarang itu kan pasti bahasanya itu cinta-cinta terus, jadi nanti lemparnya ke isu tentang mental health, putus cinta jadi depresi gitu. Iya benar gitu kan, malas ngapa-ngapain. Nah paling banyak banget gitu di Garut kasus seperti itu. Betul sekali. Aku nambahin ya tadi. Nah, jadi kemarin juga kita sempat nih di bulan-bulan lalu kita ada salah satu teman kita gitu ya yang emang putus cinta gitu ya. Iya, mengalami hal tersebut. Bukan putus cinta tapi lebih ke kekerasan gitu ya dalam hubungan. Jadi remaja-remaja di Garut itu kan sekarang kita kan fokusnya ke teriak remaja nih, 3 ancaman dasar remaja kayak misal dari seks pranikah atau sebelum menikah, kemudian pernikahan dini sama nafja nih. Nafja itu apa? Narkotika, zat aktif dan psikotropika. Kelihatan banget ya. Oke, itu 3 itu ya fokusnya. Betul, kita fokusnya ke sana. Tapi di sisi lain ada nih kasus-kasus di Garut yang emang benar-benar urgensi banget gitu, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Nah itu tuh kita sebagai duta genre ataupun sebagai genre tuh harus bisa jadi konselor sebaya dan juga pendidik sebaya nih kayak gitu. Misal kayak kemarin nih kasus yang baru hangat gitu ya di sekitar kita itu nih ya, di sekitar kita remaja gitu. Ada salah satu kasus kekerasan terhadap perempuan itu. Mereka masih pacaran tapi mereka udah mengalami kasus kekerasan tersebut. Pastinya kekerasan fisik. Contohnya semisal Teteh nih menghadapi kasus seperti itu, Teteh bingung gak sih buat lapornya kemana? Teteh bingung gak sih harus kayak gimana? Benar. Nah, di sisi lain kita tuh sebagai konselor sebaya, sebagai pendidik sebaya, apalagi kita genre harus menciptakan ruang aman dan nyaman nih Teh. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya,
sok aja kalian boleh curhat ke kita lewat media sosial Instagram gitu, boleh ke akun dari duta-duta genrenya ataupun ke forum genrenya atau ke akun genrenya sendiri, sok aja gitu, karena kita itu udah menjadi bagian dari ruang aman dan nyaman gitu buat kalian bercerita. Siapa tahu nanti kalian menghadapi situasi kayak kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya, sok kayu nanti kita bantu arahkan buat lapornya kemana, nanti kita juga bantu lindungi kayak seperti apa dan lain sebagainya gitu. Boleh curhat dengan senyaman mungkin gitu kan, privacy nomor 1, ruang aman dan nyaman, terjaga lah pokoknya aman dan nyaman ya. Oke, tuh jadi teman-teman warginet yang bingung ya tadi yang seperti Kak Angga bilang, yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Dan kekerasan tuh sekarang bukan cuma perempuan aja ya. Bahkan ada yang lagi rame banget tuh laki-laki juga mengalami kekerasan. Betul sekali ya. Karena kemarin juga kita dari Genra ya, dari DPPKB sudah melakukan kerjasama sama Kejari. Polres Negeri ya. Garut. Oke. Iya betul. Jadi buat sekarang tuh ya, semisal teman-teman mengalami tindakan kekerasan terhadap perempuan tuh, sok kayu aja gitu, lapor teman-teman, jangan sampai malu ataupun jangan sampai ketakutan gitu. Kita juga siap untuk mengarahkan dan melindungi teman-teman gitu. Selagi emang kasusnya benar gitu ya. Iya, benar-benar. Wah, keren banget ya. Tapi jangan tiba-tiba warginet ngedaim ke duta genre minjem duit ya. Betul sekali itu mah. Itu mah kayaknya akan ada juga ya. Pinjam 100 lah. Pinjam sekali. Kayaknya akan juga masih nyari-nyari gitu nyari itu mah. Masa ya sebagai ketua genre ngasih duit ya? Ya nggak boleh ya, nggak boleh pinjam duit ya. Betul salah. Tapi kalau mau cerita-cerita ayo kita terbuka sekali itu. Berarti tipe-tipe good listener semua gitu ya, kan jangan resisalikannya. Bisa dikatakan seperti itu. Betul sekali. Oke, berarti kan tadi ada keharusan untuk teman-teman dari duta genre ya khususnya untuk menginfluence gitu, menjadi pelopor utama hal-halnya yang berkaitan dengan 3 hal yang tadi akan konselor sebaya sama pendidik sebaya gitu. Apa kan tantangannya menurut Akang sama Teteh? Boleh mau dari Teja atau dari aku dulu nih? Tantangan jadi konselor sebaya. Kadang kan ada beberapa orang gitu yang sikapnya itu tertutup gitu, tapi mereka perlu pertolongan untuk teman cerita, teman curhat lah kalau kata ya anak-anak zaman sekarang. Jadi mungkin tantangannya tuh itu, kita tuh harus bisa mempersuasif seseorang agar seseorang itu percaya terhadap kita, bahwasanya privasi itu nomor 1. Karena kan banyak orang yang itu yang susah percaya gitu deh. Kadang ada orang yang susah percaya nih, padahal mereka tuh butuh banget untuk didengerin, untuk didengerin lah. Punya tempat lah ya, punya tempat untuk bercerita aja mereka gitu. Udah senang. Didengerin aja udah senang ya. Benar. Kadang ada orang yang susah cerita gitu. Nah itu tantangan buat kita, gimana sih caranya kita buat ngedeketin atau ngepersuasif bahwasanya kita itu menjadi tempat yang aman buat mereka bercerita. Apalagi seperti kasus yang Kang Angga tadi katakan ya, bahwasanya banyak kekerasannya secara fisik, secara verbal. Karena kan kita gitu, khususnya saya sebagai wanita kadang takut gitu untuk berbicara gitu kan. Perempuan selalu jadi korban biasanya. Dan selalunya tuh keluarnya tuh judgement ya dari orang-orang ketika si korban ngobrol ya. Makanya itu tantangan besar bagi kami gitu khususnya. Kalau dari Kak Angga sendiri selain kalau tantangan aku juga sih sama seperti Kak Teja sebenarnya, tapi yang lebih diiniin tuh stigma dari masyarakat ke orang-orang tersebut itu yang mau bercerita dan lain sebagainya gitu. Apalagi kan sekarang dikit-dikit viral. Pertama kasihan ke si korbannya dan lain sebagainya, tapi sekarang kalau nggak viral tuh susah juga gini ya, biar kita tahu tuh kayak gimana gitu. Kita juga sebagai duta genre ataupun sebagai forum genre juga harus punya pendekatan yang lebih gitu terhadap korban-korban yang mengalami kasus tersebut itu. Otomatis kita harus melakukan pendekatan persuasif kayak Tejiat seperti tadi gitu. Terus kita juga harus lebih tahu karakter mereka seperti apa gitu ya, mereka karakternya kayak gini, oke kita bawanya ke sebelah sini nih. Karakter mereka kayak gini, oke kita arahkan ke sebelah sini nih. Biar mereka juga merasakan rasa aman dan nyaman tersebut gitu. Biar mereka tuh gak merasa ketakutan bahwa bener nih kita tuh mau bantu mereka buat terbebas gitu ya dari masalah itu. Meningkatkan trustnya mungkin ya, kepercayaan teman. Iya, karena kalau semisal jauh-jauh ya ke Garut Selatan dan lain sebagainya, mereka belum teredukasi gitu. Jangankan mau lapor gitu ya, mereka tuh tahu tentang edukasi kekerasan terhadap perempuan aja mungkin kurang gitu, minim gitu. Nah tugas kita tuh sebagai duta genre menginfluence, baik itu mau melalui media sosial kah atau kita goes to school gitu ya, sosialisasi karena emang
di pelosok itu mereka belum tahu gitu apa sih kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa sih. Bener. Karena jarang gitu ya teh yang tahu di betul pelosok banget, gitu. betul banget. Apalagi ke daerah-daerah yang cukup pelosok. Betul, karena Garut itu luas. Bener. Garut Selatan, Garut Utara juga, wah masih luas banget. 42 kecamatan harusnya juga. Wah, 42 kecamatan biasanya aja berapa ratus kan ya? Iya, kalau betul. Akang sama Teteh paling jauh kemana? Pernah Ghost to School yang pelosok banget? aku ke Singajaya karena kebetulan aku di Singajaya. Aku orang Singajaya. Aku orang Garut Selatan kebetulan. Akamsi. Betul sekali. Yang mana Panjo? Kalau aku sih kebetulan aku baru juga ya di Gini karena kan agak lebih senior lah, senior. Sepuh ya. Sepuh. Oke. Aku sih paling kemarin ke daerah Bayambong aja sih. Itu belum pelosok sih. Iya. Tapi udah Ke Pamengpeuk kita udah pernah ke SMA berapa gitu ya. Kebetulan bukan jadwal aku itu ya kayaknya. Iya. Pernah Karena emang yang bisa sok kayu Iya, gitu. karena kita di jadwal bagi tugas gitu ya. Ya, tugas. betul bagi-bagi Iya. tugas. Nah, for your information, jadi kita juga ada salah satu program namanya Ghost to School genre gitu. Ghost to School Jadi gitu. nanti kita keliling ke beberapa sekolah-sekolah gitu. Meskipun enggak semua, tapi dalam 1 bulan, even dalam 1 tahun tuh kita pasti keliling gitu ke berbagai sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Garut. Kayak sekolah-sekolah semisal yang sama pesantrennya kan, SMA Welas Asih tuh kita juga sering Dimana mengadakan di Samarang. Oh, Samarang. Di Samarang yang mau arah ke Kamojang tuh teh. Oh iya, Nah, oke. di situ kita juga sering malahan setiap tahun kayaknya karena emang ada peserta didik baru otomatis mereka juga harus teredukasi gitu ya teh. Oh, oke, berarti ada kalau untuk tipikal sekolahnya kan apakah randomly yang ada di sana atau dengan klasifikasi tertentu? Paling nanti kita klasifikasiin sekolah mana nih yang belum pernah sama sekali, terus sekolah mana yang emang sekiranya urgensi gitu buat mendapatkan pengetahuan tentang keremajaan ataupun genre tentang isu-isu dan lain sebagainya. Iya. Oke. Sebenarnya isu itu yang Akang sebutkan dan Tajia sebutkan tuh udah sangat sering banget ya kita temui. Betul sekali. Tapi memang gak semuanya melek ke sana. Iya. Dan ngomongin tentang genre juga generasi berencana. Tentang life planning para Betul. remaja gitu. Iya benar. Kalau menurut Teteh sama Kang sendiri, sebenarnya di Garut gitu ya khususnya, mereka tuh udah pada melek belum sih sama si life planning? Ya udah weh, isuk mah kumaha isuk kan ada aja teh. Ada pasti. Ada pasti. Gimana tuh Kang? Kalau Atau menurut Teteh? aku di Garut tuh masih minim kayaknya ya Pengetahuan tentang life planning. tentang life planning. Padahal life planning ini tuh sangat penting teman-teman buat perencanaan kehidupan tuh. Even kalian melakukan perencanaan untuk 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu sangat-sangat berharga loh teman-teman. Ketika kita melakukan planning plan A, plan B untuk kehidupan kita tuh itu sangat berharga. Ketika kalian gagal dari plan A, kita bisa coba di plan B dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai remaja tuh harus menjadi remaja yang masagi ini teh. Apa tuh? Remaja masagi. Jadi kita sebagai remaja tuh harus menerapkan 5 pilar, remaja gitu yang sehat, cerdas dan ceria gitu ya. 5 pilar remaja yang masagi itu yang pertama kita tuh harus mempraktikkan pola hidup yang sehat Oke, gitu sebagai pola hidup remaja. Kemudian kita tuh harus melanjutkan pendidikan gitu Oke. sebagai remaja untuk planningnya. Kemudian kita juga harus melanjutkan jenjang karir kita seperti apa gitu. Kemudian nantinya kita berkeluarga seperti apa dan nantinya kita bermasyarakat dan bersosial seperti apa. Jadi 5 transisi kehidupan itu teh emang harus kita bikin planningnya sejak dari sekarang. Dari sekarang. Betul. Iya. Kayak semisal kita masih SMA nih. Oke, di kelas 2 kita masih terlalu jauh. Jangan mikir terlalu jauh teman-teman karena waktu itu singkat gitu ya. Iya, Ini iya. berjalan. Nggak kerasa gitu Nggak ya. kerasa. Bener banget ya itu Teteh. Bener. Jadi kita harus bikin planning udah kelas 2, udah kelas 11 nih, bikin planning nanti mau kuliah di mana dan lain sebagainya. Melanjutkan kemana? Betul. Iya. Nah, kita udah kuliah nanti mau kerja di mana, kita harus benar-benar terplanning gitu. Oke, Tersusun. kalau ngobrolin itu kan suka ada aja di stigma misalkan ya di Betul. ukuran sekarang nih aku nanti mau kayak gini nih ya kuliah kayak gini aku Iya. mau nikah sama yang seperti ini Iya. mana mah jauh kene kokobean nanti lagi itu mah dengan stigma seperti itu apa yang akan dan Teteh lakukan sebagai duta genre? Menurut boleh dari Tajian sekarang. Sweet atau sweet sok. Iya, boleh. Kalau menurut aku ya untuk minimal ada jauh kene tapi kan perlunya kita merencanakan sesuatu gitu kan karena ketika sesuatu tidak direncanakan itu saguluyurna gitu kan bahasa saguluyurna Sepuh ya bahasanya bahasanya. kadang kita jadi bingung nanti kita ini arahnya kita mau kemana kadang kan kita kalau khususnya orang-orang yang mungkin daerahnya terpencil ya teh kadang ada stigma kalau di usia 20-21 belum nikah itu jadi Parawan pandangan kolot. Ya Allah, abi mah di lumur tuh sih buat parawan kolot.
Selain perawan kolot, jadi mungkin stigmanya tuh cepet nikah lah. Terus ketika kita pindah ke kota, karir dulu lah, masih kecil. Jadi itu juga menjadi tantangan. Jadi itu menurut aku ya, itu lebih ke pilihan diri sendiri sih untuk kita membuat planning ke depannya untuk menikah di usia berapa, jenjang pendidikannya seperti apa, berkarir seperti apa. Tapi kita juga harus jadi harus jadi contoh, jadi contoh gitu bagi remaja-remaja yang lain bahwasanya segala sesuatu itu harus direncanakan agar ketika nanti ini tidak tercapai, kita punya plan yang lain. Betul. Jadi tidak terpuruk di sana. Berarti aja nyambung gitu. juga ke mental health ya kalau kayak gitu. Nyambung. Pasti ya nggak sih? Berarti semuanya itu dari yang kita planningkan akan nyambung dengan masalah-masalah yang kita temui sekarang ya. Kak? Iya, benar betul sekali. sekali. Kalau dari Kang Angga sendiri, Nah kalau dari aku sendiri sih, kalau lebih ke tantangannya mungkin balik lagi ke masa-masa sepuh-sepuh kayak Teja gitu. Maksudnya stigma-stigma kuno kayak misal perawan tua dan lain sebagainya. Nah hal-hal itu kan emang menjadi hal-hal yang menjadi pemikiran juga gitu bagi anak muda. Tapi kita sebagai anak muda harus bikin plan nih teman-teman. Meskipun banyak orang yang menyatakan bahwa nikah di usia segini tuh kebilang perawan tua dan lain sebagainya, tapi kalau kita udah punya pendirian dengan plan kita masing-masing, kita udah punya capaian nanti di masa depan mau kayak gimana, kita udah regreg lah kalau kata bahasa Sundanya. Kita tuh udah punya plan kayak gini nih, kalau misal plan ini juga tidak tercapai gitu, nanti kita juga bisa melaksanakan plan kedua yang akan kita capai selanjutnya seperti itu. Iya ya, terstruktur lebih regreg juga sih ya Kang ya. Betul, benar lebih regreg banget gitu ya. Oke. Kita sekarang sedikit ke genre lagi nih, balik lagi. Boleh. Oke. Ngomongin duta genre. Biasanya kan setahu aku duta-duta itu ada proses pemilihannya untuk mereka sebagai jadi duta. Betul sekali. Kalau prosesnya di genre sendiri gimana? Kalau buat tahun sekarang sih agak lumayan panjang ya Teja. Iya. Oh panjang ya, susah berarti. Susah. Lumayan, dia bilang susah enggak ya. Dibilang susah, dibilang duta susah. Iya betul kayak gitu. Gimana tuh kan prosesnya? Jadi buat prosesnya di tahun ini tuh kita mulai dari Februari nih warganya. Berarti sekarang lagi. Sekarang lagi. Oke. Betul. Februari nanti kita insya Allah berakhir di bulan April. Lama banget ya, berarti 2 bulan. Yang tadi dibilang susah-susah ya. Susah-susah gampang. Susah-susah sepertinya itu iya, ya. betul warganet. Jadi kemarin kita tuh baru audisi top 100. Ya, betul. Kebetulan yang mendaftar tuh ada 100 lebih, tapi kita pangkas menjadi top 100 karena udah melalui tahap audisi berkas lah administrasi. Betul sekali. Nah, dari tahapan top 100 ini nanti mereka disaring menjadi top 40. Nah, Oke, 100 ke 40. Top 40 ini tuh ada 20 putra sama 20 putri. Oh, jadi berpasang-pasangan. Betul, Ya Allah, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Dan tidak ada pasangan. Enggak. Iya kayak gitu berpasang-pasangan. Nah kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan seleksi top 100 di tanggal berapa sih kemarin Teja? Kemarin tanggal 9 Februari. Masih baru sekali ya? 9 Februari. Masih baru sekali. Masih baru sekali. Ya mereka kemarin udah melalui beberapa tahapan kayak seleksi administrasi, terus kemudian wawancara, ada tes MBTI, kemudian tes tulis kemarin, terus ada wawancara juga tiga pewawancara kan mulai dari ada substansi genrenya, ada isu keremajaannya, kemudian dari kepribadian mereka. Panjang ya saya, itu baru 40 besar ya. Itu untuk melalui tahapan 40 besar. Nah, nanti setelah mereka sekarang yang udah lolos menjadi top 40 besar, mereka disaring menjadi 20 besar. Oh, 20 besar berarti 10 putra 10 putri. Betul sekali, 10 putra 10 putri. Nah, di tahapan ini mereka harus ada SKPR per masing-masing, kemudian betul. Kemudian mereka juga nanti akan bikin video dan juga inovasi dari program masing-masing yang akan dibawakan sebagai duta genre gitu. Nah, nantinya di pertemuan selanjutnya mereka akan presentasi tentang program tersebut, kemudian ada keyword challenge dan lain sebagainya. Dari situ
kan itu dari top 40 nih. Itu teh tahapan top 40 yang barusan aku sebutin teh. Loloslah mereka menjadi grand finalis tuh. Di 20. Ya, betul sekali. 10 putra 10 putri. Di situ belum selesai. Oh, can kan ya. Oke. Mereka harus dipilih tuh teman-teman menjadi terbaik satunya, terbaik 2, 3, harapan 1, harapan 2 ya Teh Jia. Iya. Bahkan nanti ada atribut-atributnya. Nah, untuk melalui itu semua dan sampai kita menemukan terbaik satunya siapa gitu ya yang akan dikirim ke Jawa Barat, masih ada tahapan-tahapannya gitu Teh. Masih ada lagi. Karantina pertama ya Teh Jia. Iya. Karantina Kedua prakarantina. Ya betul sekali. Lumayan masih ada rumit sih. tahapan. Panjang ya, saya Iya. kan Lumayan agak panjang. Makanya dibilang susah, dibilang gampang juga susah. Betul sekali. Tapi kalau untuk kriterianya sendiri ada nggak sih kayak klasifikasinya? Kan biasanya ya kalau pemilihan-pemilihan yang enak nih dipandangnya nih atau kayak gimana kayak gitu ada nggak sih? Betul sekali. Betul sekali. Kalau dari genre sendiri sih lebih ke arah representatif remaja yang sehat, cerdas dan juga ceria. Oh jadi kalau kurus kerempeng kayak kru kita di iya. belakang nggak bisa ya, saya nggak merepresentasikan remaja. Bisa. Tapi kan kalau Teja juga punya cantiknya ya, merepresentatifkan remaja yang Betul, ceria. ada 4B-nya gitu ya. Apa tuh? Brain, beauty, bright sama behavior. Oh, oke, berarti ada klasifikasinya lebih umumnya itu 4 ya. Iya, 4B itu. Oh, oke, jadi kalau untuk Tapi buat teman-teman good looking di sini tuh bukan berarti yang kalian yang harus ganteng, harus mancung cantik, gitu ya. mancung. Karena itu tuh penilaian yang gitu ya dari orang-orang aja. Yang penting kalian bisa apa ya? Enak dipandang gitu ya, good looking gitu ya, bisa Penampilan rapi Nah, gitu. seperti itu betul Teh Jia. Wangi gitu teh awak. harusnya sepiraku ke bala sungai Maya asal gitu duta bala gitu. Kita kan nanti bakal sosialisasi gitu ya. Iya, yang paling Betul pertama sekali. yang dilihat tuh penampilan sebenarnya dari setiap orang. Kerapihannya gitu Oke. ya. Kalau menurut Teji atau Kang Angga sendiri, seberapa penting sebenarnya si duta genre ini sih? Boleh. Kalau Teh Jia. menurut aku sih penting banget ya warganet, karena kita sebagai remaja ya, apalagi aku khususnya perempuan gitu ya, bisa lebih mengenal apa itu seks bebas, nafja, bahaya-bahayanya, pergaulan bebas, pernikahan dini, karena ya di enggak gitu di Indonesia itu udah jadi program unggulan ya Kang Angga ya. Betul. Untuk bebas stunting, karena kan Oh, ketika iya. itu sebenarnya itu ada saling keterkaitan teh. Betul Jadi sekali. ketika kita seks bebas misalnya, terus kita MBA, terus nikah muda, terus nanti berpotensi gitu anaknya untuk jadi stunting. Jadi angka stunting di Indonesia itu menaik, khususnya di Kabupaten Garut mungkin ya. Menurut aku tuh penting banget, karena itu menjadi salah satu pelajaran buat kita juga untuk belajar bahwasanya kita menjaga diri, memilih lingkungan, kemudian kita sebagai remaja juga ya harus bisa apa ya, memilih teman, karena kan lingkungan itu menurut aku ya pengaruh utama buat kita. Betul Bener banget. sekali. Terus kemudian kalau kita nikah muda itu sangat-sangat bahaya juga gitu buat kesehatan ibunya. Terus dari kasus perceraian, ketidaksiapan dari ayah atau dari ibunya, banyak sih pelajaran yang aku ambil dan penting banget sih buat aku. Oke, kalau Kang Angga gimana? Betul sekali. Kalau menurut aku juga warganet ini tuh sangat penting sekali gitu ya. Apalagi kita bakal menghadapi bonus demografi atau Indonesia Emas nih. Ya benar. Nah, Indonesia Emas tuh pastinya kita sebagai remaja harus bisa menghadapi hal tersebut gitu ya. Bonus demografi ini tuh kita mau bawanya ke arah mana nih? Ini tuh mau dibikin apa ya, permasalahan atau menjadi solusi gitu buat masa depan di Indonesia Emas Benar, nanti. benar. Jadi hadirnya genre ataupun generasi berencana ini tuh sebagai dasar dari kalian untuk merencanakan kehidupan dari sekarang untuk nanti di masa depan. Oke, aduh, kalian boleh tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita. Tapi boleh Kang, kita sambil minum kali ya, Teh Jia dan Kang Angga juga minum, aku juga mau minum nih Kang. Karena kebetulan ini aku lagi pegang tumblernya dari Garut Souvenir. Oh, Garut nih Souvenir. teman-teman dari Garut Souvenir. Dari gelas yang Kang Angga pegang juga sama Teh Jia juga itu dari Garut Souvenir, Garut Souvenir nih. ya. Nah, aku minum ya Kang ya. Boleh, aku juga izin minum ya Kang Teh. Teman-teman yang mau nyari tumbler-tumbler atau pernak-pernik ya, souvenir dan segala macam yang bisa di custom, langsung aja kalian
bisa langsung cek di Instagramnya Garut Souvenir karena di sana tuh banyak banget produk-produk yang bisa kalian cari, mulai dari gantungan kunci, mulai dari tumbler minum juga, terus ada tote bag dan segala macamnya. Pokoknya kalau kalian nyari apa pasti ada di sana. Duta Genre juga biasa siapa tahu ya. Siapa tahu nanti ya bisa mau custom gantungan kuncinya nih atau apa, langsung aja ke Garut Souvenir. Pasti kita ke Garut Souvenir. Di Antasan ya. Siap. Aman ya. Tapi kalau gitu kita sebelum lanjutkan ngobrol kita break sebentar dulu kali ya. Boleh. Boleh. Terima kasih teman-teman wargina, jangan kemana-mana, tetap di Suara Garut. Forum Genre Garut hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi, merancang masa depan, dan menciptakan perubahan positif. Kini, kami melangkah lebih jauh dengan identitas baru, sebuah simbol yang merepresentasikan semangat, persatuan, dan aksi nyata. Dengan identitas baru ini, Forum Genre Garut terus melangkah maju, menginspirasi, beraksi, dan memberikan dampak nyata. Bersama Forum Genre Garut, ngahiji, ngabakti, ngabukti. Aduh, kembali lagi bersama kami. Terima kasih yang masih setia di sini mengobrol ya. Masih sama Teh Jia dan Kang Angga juga. Sebenarnya hari ini kita ngobrol topiknya tuh santai ya, Kang. Betul. Tapi isinya tuh sebenarnya penting banget untuk banyak orang tahu. Khususnya anak-anak muda. Benar gak sih? Genji gitu ya. Genji walaupun di belakang sana udah bukan Genji semua sebenarnya, mereka kelahiran 1927. Di sini ya. 1927 kebetulan Kang di sini. Tua ya ternyata di sini. Jadi bukan remaja lagi. Bukan remaja, itu udah remaja. Remaja kolot. Remaja ripuh. Aduh, oke. Balik lagi nih kita ke pembahasan boleh. tentang tadi kan ngobrolin seputar bagaimana proses yang begitu panjang. Betul sekali. Dibilang susah, dibilang gampang susah ya. Rekrutmen genre itu sebenarnya. Tapi kalau ngobrolin balik lagi ke kasus-kasus tentang pencarian karir nih. Betul sekali. Boleh. Banyak banget nih ya yang fresh graduate misalkan SMA atau baru S1, banyak yang nganggur. Iya nggak sih? Iya. Terus di era digitalisasi sekarang tuh banyak banget orang-orang atau remaja-remaja khususnya kayak seumuran kita nih sulit itu untuk mendapatkan pekerjaan. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya dengan planning yang dia rencanakan atau apapun itu gitu? Ngaruh sih. Ngaruh ya, berarti salah satu yang mengaruh juga, mempengaruhi itu juga ya? Menurut aku ya, kenapa alasan aku ya ini awalnya ikut genre gitu dulu, nyoba-nyoba ikut genre untuk cari relasi juga sih Teh. Karena percuma ya kita IPK-nya bagus, kuliahnya rajin, tapi kita nggak punya relasi. Ketika kita lulus kita bingung ya kerja di mana, mau jadi apa, apalagi ngerasa salah jurusan. Karena kan menurut aku sih di zaman sekarang ya untuk di lingkungannya aku lihat banyak banget kok orang yang salah jurusan tapi dia punya relasi bagus, kemudian dia punya karir yang bagus, selagi dia bisa mengembangkan soft skill yang ada di dirinya. Gitu. Jadi sebenarnya sih untuk planning seperti itu khususnya aku gitu. Kenapa ikut genre gitu? Salah satunya untuk punya relasi juga sih Teh. Karena dengan itu ya membuka peluang kerja, kita kenal dengan ini nih, kita cocoknya di bidang ini misalnya. Nanti seperti yang Kang Angga bilang, nanti diarahin, kamu cocok bagus di sini. Jadi perlu gitu menurut aku. Kalau menurut Kang Angga nih ya, sebagai ketua forum si Duta Genre itu sendiri, yang lagi hype tuh sebenarnya apa sih bidang pekerjaan di Garut gitu sih? Kalau bidang pekerjaan di Garut, kalau buat anak muda apalagi yang bisa direncanakan sejak dari sekarang, meskipun mereka sekarang masih kuliah gitu ya, kalian bisa yang lagi hype tuh kayak wedding organizer. Ya betul sekali, kayak event organizer gitu, jadi tim IO gitu, kemudian jadi content creator tuh yang paling mudah buat di zaman sekarang gitu ya. Apalagi kita kan sekarang berbaur dengan teknologi gitu ya. Berdampingan sekali ya kan. Berdampingan sekali. Jadi otomatis jadi konten kreator tuh emang hal yang sulit bagi anak-anak yang introvert mungkin ya. Tapi itu juga bukan jadi halangan nih buat teman-teman semuanya, karena kita bisa mulai dari sekarang gitu ya. Sedikit-sedikit nanti lama-lama juga akan menjadi bukit kalau kata pepatah. Betul seperti itu. Jadi emang
bener kata Teh Gia, aku mau nambahin ya. Boleh. Tentang plan ini gitu. Maksudnya emang planning itu bener-bener harus sejak dari sekarang gitu Teh. Okay. Nanti kita kalau udah keluar kuliah mau kerja di mana, coba aja distrukturin aja gitu, di list aja impian kita nih mau kerja di mana. Meskipun nanti tidak tercapai, tapi kita sudah punya planning untuk mimpi-mimpi kita. Kan miliknya tidak ada yang tahu gitu ya Teh. Bener. Semisal kita udah nge-planning nanti beres kuliah mau di sini. Oh, jadi kita harus ketika mau mencapai ini kita harus melakukan ini. Prosesnya ini, apa ini, gitu ini. ya. Otomatis kan udah terstruktur tuh, beda sama yang udah mau graduate gitu ya. Terus mereka nggak ada Kumaha angke planning, gitu ya. kumaha angke. Ya udah keluar teh bingung lah mereka teh mau kemana ini teh. Karena kita belum punya plan sama sekali, beda dengan orang yang udah plan tapi iya, kalau udah plan mah kan enak gitu ya, gampang. Iya. Jadi kita tuh udah ngestrukturin dari awal kita tuh buat mencapai goals kita tuh harus kayak gimana nih. Kayak Teh Jan tadi mau kerja di dinas DPPKB, masuk genre dulu biar ada relasi gitu kan, itu sudah bagian dari planning juga gitu ya. Betul. Harus ada planning. Dan ngomongin kalau soal planning tuh tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah berarti ya Betul, kalau kayak betul gitu. sekali. Even ada orang yang mau menikah, aku dua-duanya mau umur 22 udah mau nikah nggak apa-apa gitu, tapi Nggak asal apa-apa, terplanning gitu ya. Meskipun secara undang-undang kan 19 tahun. Ini aku ada nyambung Oke. Misalnya 19 tahun 19 tahun tuh di undang-undang kan 19 tahun, tapi idealnya untuk menikah tuh 21-25 ya Teh. 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Karena itu dirasa sudah cukup gitu ya, cukup karena ideal untuk kesehatan gitu kalau di perempuan itu. Betul. Jadi warganet 21 tahun untuk perempuan itu masa pertumbuhan bagi seorang ibu atau nanti ya calon ibu jika mengandung. Jadi nutrisinya itu tidak terbagi dua Teh. Betul sekali. Jadi dengan bayi yang dikandung nanti tidak tidak stunting anaknya. Menghindari itu ya. Menghindari. Terus kemudian untuk 25 laki-laki mungkin usianya udah cukup matang secara psikolog, secara emosional. Karena kan nggak elok ya Teh kalau kita baru nikah terus cerai ya. Betul. Iya, Nah, itu yang sering terjadi. Banyak ya kasus-kasusnya Banyak di Garut sekali. juga perceraian kan udah mulai tinggi ya. Apalagi kan sekarang eranya di mana kita tuh ngikutin influencer. Nah, gimana kalau kayak gitu misalkan Abita scroll TikTok, iya sih kawin Kabita gitu ya. Aku juga. Itu kan suka ada ya, say. Ada, man. Sekarang kan banyak gitu. influencer tuh yang nikah muda ya Teh Jan. Jawab gitu. Tapi kan aku juga planning dulu nikah itu 22 tahun. Sekarang 22 tahun masih jauh. Masih gini ya. Masih jauh. Belum menemukan gitu ya. Sama aku juga dulu pengen menikahnya kayaknya oke di usia 20-21 kan ngobrolnya sama anak gak terlalu jauh nih gitu ya. Tapi sih kemarin dia semudah ini udah susah juga ya. Oke, berarti dan stigma yang tadi berarti nyambung ya Kang tentang Betul. ini mah Jangan kalian jadi gitu. remaja-remaja yang FOMO ya. Jangan jadi lemot. Kan cuma ikut-ikutan tren gitu, nikah muda Apalagi gitu ya, nikah muda. meromantisasi nikah muda dan lain sebagainya. Teman-teman kalian tuh harus ingat nanti kalian tuh bakalan jadi seorang ibu, seorang ayah gitu. Kalian harus mikirin kondisi kedepannya kayak gimana gitu. Jadi buat teman-teman, yuk mulai dari sekarang bikin plan. Gitu sih. Iya, dari sekarang ya bikin plannya gitu ya. Oke, Betul sekali. selain yang tadi disebutin sama Teh Gia gitu ya tentang kesiapan menikah gitu, kita ngobrolin ke pernikahan muda nih. Pernikahan dini lah ya kita Betul, sebutnya. betul. Selain hal yang tadi yang disebutin, ada hal lain nggak sih, resiko lain gitu ketika melakukan pernikahan dini? Gimana? Menurut aku sih ada ya, ketika ketidaksiapan antara laki-laki dan perempuan ketika menikah, mungkin selain dari kesehatan ya, mungkin secara mental. Banyak kan Teh ya sekarang kasus yang nikah muda KDRT terus bercerai. Kadang Jawa Barat itu kalau nggak salah itu kedua terbesar Ya, tingkat kedua. perceraian di Indonesia. Di Indonesia. Makanya kita tuh Harus mengurangi. harus mengurangi nikah muda gitu, jangan cegah. ikut-ikutan, apalagi FOMO gitu kan. Iya. Itu anak-anak sekarang khususnya anak remaja Gen Z. Yang suka Gen Z. scroll TikTok ya. TikTok standar cowoknya standar TikTok kan. Iya, Terus benar. standar TikTok mau yang kayak gini. Mungkin ya sejak pacaran dia seperti itu, tapi kan kalau Udah nikah nikah kita nggak tahu ya. kita nggak Beda tahu banget. kayak gimana dia karakternya seperti Iya, apa, benar. udah siap atau belum, itu kan jadi acuan buat kita untuk memilih pasangan ya. Karena kan Teh Awa, kebayang gak sih kalau kita menikah dengan laki-laki, oke lah kita ikut tren FOMO nikah muda, kemudian kita dapat cowok yang misalnya awalnya itu baik, soft spoken lah kalau kata standar Soft boy-nya, cowok soft boy ya. soft boy, grand flag kalau Green flag teh. Green flag. Nah,
Terus pas nikah dia berubah. Iya. Terus Karena emosionalnya belum iya, stabil. karena emosionalnya belum Oke. stabil. Kemudian terjadilah KDRT, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Itu kan jadi apa ya? Jadi nambah masalah juga. Iya, tuh kadang-kadang kan sok hayang kita ya, aku pengen bikin TikTok pakai sound angkang teh anak saran. Aduh, Masih kan sedang kok ya, bukan TikTok juga, tapi kan harus dipikirin ke depannya. Betul, ya. betul Mau sekali, seperti betul. apa Karena gitu kan ya kita kalian. selamanya ya teh, nggak 1 hari 2 Benar, hari, benar. apalagi Iya. konten. Nanti kalau menurut Kak Angga sebagai laki-laki yang nanti akan menjadi kepala rumah tangga Betul sekali, sangat penting sih. dengan usia ideal 25 tahun sebagai Usia untuk ideal. laki-laki. Secara fisik dan emosional mungkin di usia 25 udah ideal. Udah ideal, Karena kita ya. mungkin udah dewasa nih. Teman-temannya beda dengan di usia 21 kita masih labil tuh. Nah, Kita masih menentukan. tanda-tandanya apa sih Kang? Kalau kita udah siap nikah teh, ada nggak sih Ada tanda-tandanya? calonnya. Ada calonnya Eh, sama jangan jujur perkara. ada PR-nya. Betul sekali. Ini tanda tandanya kita udah siap nih dari segi mental, Oke. dari segi fisik. Nah, dari segi mental kita tuh harus udah siap, harus udah mikirin nanti ke depannya kalau kita punya anak harus kayak gimana, terus ngebiayain istri. Dari segi pekerjaan kita Iya, juga harus benar-benar. udah siap dari finansial dan lain sebagainya gitu ya. Itu menjadi salah satu tanda juga teh kalau bahwa Oke. kita tuh udah siap nih buat menikah. Jangan sekarang masih dibiayain orang tua, Masih atas kayaknya mama aja bapak betul sekali. aja. Emosional kita belum stabil, Stabil, masih benar. suka kesana kesini main ganti-ganti cewek dan lain sebagainya. Kita udah mulai jangan nikah dulu lah ya. So, pacar kerja ya. Kalau punya pacar berarti nggak apa-apa kalau ada bahasa batur mah geus adat Sunda mana adatan kene nggak apa-apa ya, yang Nggak penting apa-apa, mentalnya nggak udah apa-apa. siap. Sebenarnya gitu. buat cowok kalau semisal di usia 23 tahun kalian udah merasa siap nih dengan dari segi mental, fisik dan lain Uang sebagainya. yang paling penting, Uang, say. finansial dan lain sebagainya udah siap sok mangga wae. Mangga gitu. aja, Tapi kalau gitu. secara idealnya 25 lah udah matang banget tuh buat 25 kalian. udah gitu. ready banget lah. Udah ready banget tuh buat menikah seperti itu. Apalagi Kayaknya kan sabar kayu saja. 25. Udah siap nikah ya. Udah siap Nanti banget. di belakang kita bikin planning sangat aja dan Siap. Kak Angga ya untuk Bagus banget. Di list pakai rundown. boleh Iya. pakai rundown hari pertama apa gitu ya. Betul. Oke, saya itu apa lagi Kang? Pola asuh gitu. Pola asuh. Sekarang kan banyak nih orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak Oh iya benar. gitu ya. Terakhir aja ada yang dialungkeun kena banjir kan ya. Itu kan serem banget ya, Say. Serem banget itu. Itu karena apa? Karena mereka berdua emosional dan siap. belum siap Iya, gitu. benar. Secara mental mereka belum siap punya anak gitu, tapi mereka dipaksakan gitu. Baby blues nanti ibunya loh. Iya benar-benar. Kan Perempuan tuh berdampaknya tidak kan semudah itu ke ya. anaknya, kasihan juga. Tapi menurut aku ya itu dari pola asuh dari kecil gitu ya. Parenting. Parenting dari orang tua karena itu berpengaruh loh teh buat kita di masa yang datang. Ketika si orang tua kepada anaknya semisalnya dia itu melakukan kekerasan, dia akan mencontoh hal tersebut kepada orang lain. Jadi orangnya lebih temperamen, terus lebih emosinya nggak kekontrol karena mereka dibiasakan melihat hal-hal seperti itu. Karena belajar Betul dari yang sekali. lingkungan sering Iya. kita Iya. hadapi ya Kang. Iya, kemudian banyak apa ya anak-anak yang tidak didengar gitu kan harus siap jadi orang tua itu seperti itu. Kita harus siap mendidik juga, bukan siap untuk menjadi ibu saja sebenarnya. Betul Apalagi khususnya untuk perempuan gitu ya. Perempuan adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi mendidik anak itu bukan hanya tentang materi saja, bukan tentang hadir atau tidak saja, tapi mereka harus bisa dekat gitu agar nanti si anak tersebut tidak apa ya, Tidak kekurangan tidak kasih kekurangan sayang. kasih sayang. Jadi nanti imbasnya ketika mereka besar banyak kan teh awas sekarang yang fatherless gitu. Iya. Terus kemudian jadi apa ya? Jadi haus kasih sayang ke pacarnya, ke Jadi bergantungan. nyarinya ke laki lain. Iya. Jadi ke cowok lain meskipun hubungannya udah toksik misalnya, terus dia tetap bertahan karena dia membutuhkan rasa Sosok. aman, rasa cinta. Jadi kalau Bulo bahasa- lah ya. iya jadi bulo gitu. Jadinya teh Banyak bulo. kan kasus sekarang. Terus Iya. meskipun udah bukan di KDR sih udah kekerasan fisik, Ya, toxic udah relationship lah. toxic banget itu masih dipertahanin kan itu bisa jadi pola apa ya pola asuh dari masa lalunya itu kayak gitu. menempel gitu ya. Tapi pernah menghadapi hubungan toxic relationship? Siapa sih yang Kalau Kak Angga pernah Kak Angga? jangan bohong Kayak jangan langsung ditodong jangan bohong. Kalau Kak Angga kayaknya yang toksiknya ya. Enggak. kayaknya ya.
Kayaknya berarti yang suka ganti-ganti cewek teh ini. Iya. Pacarnya dia ya. Gak tahu saya belum baca. Oke, berarti memang ternyata kalau diruntutkan itu nyambung ya. Iya Betul. pasti Iya nggak sih? Nyambung. Dari Ketika pola kita asuh. benar dari pola asuh yang tadi akan bilang kita kan nikah nih misalnya nanti kita menghasilkan anak. Kalau kitanya belum siap anaknya nanti akan ada gangguan gitu ya dari mental dan segala macam. Betul. Terus akan melakukan berarti hal-hal yang siklusnya tidak berputar terus ya. berputar terus. Berputar terus. Makanya kita harus merencanakan dari sekarang tuh Dari itu, kitanya dulu dari kitanya ya. dulu. Karena siklusnya tuh emang benar-benar berputar. Oke. gitu. berputar, Oke, oke. benar-benar berputar. Iya benar-benar. Kalau sebagai duta genre ya, duta genre Kang Angga sama Tejia pernah menemukan kasus yang paling paling kita bilang paling berat lah gitu dalam hal yang digandrungi gitu oleh duta genre sendiri, ada nggak sih? Kasus kemarin Kayaknya ya, Iya. kekerasan. Kekerasan. Soalnya itu pacarnya tuh gimana ya? ya, Iya. ya secara Kekerasan general lah ya, melakukan secara kekerasan gitu ya. Nah itu hal yang sangat-sangat inilah. Nah kalau aku penasaran kalau ketika kita ngobrol yang tadi Akang bilang atau Teteh bilang, aku amit-amit nih gua. Amit-amit. Dapat kekerasan, terus ngobrol di ke duta genre. Apa step selanjutnya yang akan dilakukan oleh duta genre sendiri? Ya mungkin ya yang pertama adalah pendampingan ke korban, semisalnya amit-amit ya tadi kan bilang Amit amit-amit ya, teh gue awak, enggak ya saya mendapatkan kekerasan terus konseling lah ke kita, otomatis kita akan menjadi pendengar yang baik, privasi di aman gitu. Kemudian kita arahkan untuk melapor juga ke dinas terkait perlindungan perempuan untuk mengawal kasus tersebut. Kemudian kadang kan ada orang yang perempuan yang kalau melapor itu jadi masalah juga, misalnya nggak ditangani, tapi kan kita harus membuat yakin gitu. Ada loh kasus di mana si korban itu sudah melaporkan, sudah ini, tapi tiba-tiba laporannya dicabut karena mungkin entah itu faktor cinta, atau mendapat ancaman juga bisa nggak sih? Bisa jadi. Nah, kadang kita harus bisa menggali informasi lebih lebih dalam ya. tapi tidak mengintimidasi korban gitu. Karena kan ada korban yang ingin terbuka, ada korban yang ingin ya udahlah masalahnya ini aja. Tapi kan kita gitu sebagai genre Harus kita menuntaskan ya. bukan menuntaskan, lebih ke gimana korbannya sih. Kalau korbannya nggak mau Lebih ke dibantu, kita nggak mengarahkan. bisa maksa gitu kan. Karena ruang aman dan nyaman tadi. Iya, oke. Kita hanya jadi konselor, jadi fasilitator gitu. Jadi kalaupun ada korban misalkan yang hanya untuk cerita aja deh, kayaknya kalau nggak lapor itu nggak apa-apa. Boleh bang, nggak ada Terlepas paksaan nanti lapor. mereka Ingin mau kita lapor. bantu untuk lapor ya mangga gitu, tapi kita juga tetap membawa mereka gitu untuk mengarah ke arah lapor Mendampingi aja, gitu ya. mendampingi Oh, gitu. Tapi terlepas nanti keputusannya mereka mau atau tidaknya itu balik lagi. Oke, berarti memang Pribadi menciptakan si ruang masing-masing. aman dan Dan nyaman nyaman. gitu ya. Iya. Oke. Kalau untuk mungkin harapan-harapan nih ke depannya gitu ya terkait anak muda khususnya di Garut, apa yang mau disampaikan gitu? Kakak dulu deh boleh. Oke, kalau buat aku harapan untuk anak muda di Kabupaten Garut, yuk kita lebih aware lagi gitu ya terhadap pendidikan gitu. Buat teman-teman semuanya ya, karena pendidikan di zaman sekarang itu emang sangat penting sekali ya Teh. Benar, betul. Sangat penting sekali. Terus kita juga harus membudayakan literasi nih teman-teman. Nah, itu Budaya ya. literasi ya, kita harus sering-sering baca, memilah dan memilih berita gitu seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya juga gitu ya, kita sebagai remaja gitu ya, emang karena kita sekarang harus bisa nge-plan nih buat kedepannya tuh harus kayak gimana, mulai dari tadi yang aku sebutin 5 transisi kehidupan, dari mulai kita mempraktikkan pola hidup sehat itu harus seperti apa, kita itu harus tahu, mulai dari gizi seimbang dan lain sebagainya gitu ya sebagai anak muda, karena ini tuh menjadi investasi kesehatan bagi masa depan kita. Kemudian merencanakan pendidikan seperti apa, jenjang pendidikan kita mau dibawa kemana arahnya nanti. Kemudian setelah pendidikan kita nanti ada jenjang karir nih, kita mau kerja di mana, seperti apa dan lain sebagainya. Setelah bekerja kita belum selesai nih, kita harus berkeluarga. Nanti berkeluarga yang baik tuh kayak gimana, kita harus merencanakan, kita harus nge-planning dari sekarang. Kemudian yang terakhir kita itu harus bermasyarakat dan bersosial. Bermasyarakat dan bersosial yang baik tuh harus kayak gimana sih gitu, biar kita bisa bagus dan baik. Jadi aku nitip ke teman-teman semuanya, yuk bikin perencanaan dari sekarang gitu, selagi kita masih remaja gitu, karena tua itu pasti ada dan pasti hadir bagi kita. Wah, Seperti keren. itu. Kalau dari Teh Jia boleh deh harapannya buat teman-teman yang ada di luaran sana. Kalau buat
buat dari aku ya, buat remaja khususnya. Oke lah, aku sedikit menambahkan dari yang Kang Angga tadi sebutkan. Mungkin selain kita menerapkan pola hidup sehat, kemudian berpendidikan, berkarir, berkeluarga, kemudian bermasyarakat, di situ kita harus menggali potensi yang ada di diri kita. Karena dengan kita menggali potensi di diri kita, mengenali diri kita sendiri, kita pasti bisa melalui itu dengan gampang. Karena ketika kita tidak mengetahui diri kita itu seperti apa, kita akan nggak ngerasa nyaman gitu. Ingin berkarir di mana, berpendidikan di mana, maka buat remaja Garut khususnya ya, warganet, kalian gali potensi yang ada di diri kalian, kemudian asah soft skill yang ada di diri kalian, kembangin diri kalian, kemudian bangun relasi sebanyak mungkin. Karena percuma kalian sekolah tinggi, kalian percuma berpendidikan tinggi, tapi kalian tidak bisa mengimplementasikan apa yang kalian pelajari. Wow, keren. Kalau terdekat agenda Duta Genre apa tuh? Agenda terdekatnya selain yang tadi ya, pemilihan duta. Ada lagi nggak Program kita? Ghost to School. Oke, program Ghost to Betul. School. Aduh. Nanti kan kita ke sekolah iya. yang ada di Garut. Gemes ya. Nanti kan Ghost to School Genre ya, ke Betul. sekolah-sekolah. Dan siapa tahu Kang, semoga kita bisa berkolaborasi lah lebih banyak Amin. juga ya antara Suara Iya. Garut dengan Duta Genre kan. Harus sih. Harus ya. Harus ya. gitu. Atau terakhir nih Kang, sebagai ketua forum ada yang mau disampaikan terkait informasi seputar Duta Genre? Boleh. Paling buat teman-teman semuanya yang mau ikutan Duta Genre mungkin di tahun sekarang udah close ya. udah kelas ya, tapi buat di tahun depan yuk kita menjadi bagian dari Genre atau Forum Genre Kabupaten Garut, karena tidak ada salahnya untuk menjadi remaja yang MYP atau Meaningful Youth Participation gitu ya, untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045, karena tidak ada kata terlambat ya teh. Aku pernah mendengar salah satu kalimat, ketika kamu tidak bisa melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal yang kecil dengan cara yang hebat agar bisa menjadi besar. Wah. Di Kabupaten Garut gabung bersama Forum Genre Garut. Oke, kalau informasi seputar Duta Genre langsung aja ke Instagramnya di Betul. Instagramnya di Genre Garut. Genre Garut, langsung aja di follow Instagramnya di @genre Genre Garut. Garut. Oke, Kang Angga dan Teh Jia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari Kita juga ini. terima kasih banyak buat Suara Garut. Seneng banget bisa berbincang Waduh, asik di Masya sini Allah. teh. Yes, asik deh we. Masya Allah, terima kasih banyak sekali informasi, pengetahuan dan lain-lain yang bisa disampaikan ke aku, khususnya juga teman-teman warganet di luar sana juga. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Kang Angga dan Teh Jia bermanfaat untuk semuanya ya Kang, dan sehat Ya. selalu untuk Kang Angga dan Teh Jia, Amin. selalu bahagia. Sehat Terima selalu juga kasih buat Teh sekali Salwa lagi. ya. Amin ya Allah, dapat nikah dari aku. Jangan, saya nanti dulu Teh Jia, santai dulu ya. Planning dulu. Kita planning dulu sekarang ya di luar. Ya, Oke, siap, sekarang kita kita bikin yang planning. udah buat narasumber kita hari ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk warganet yang senantiasa setia menonton podcast kami. Barangkali ada isu atau fakta-fakta dan berita menarik yang mau kami beritakan, langsung aja dihubungi ke 0811220335. Jangan lupa untuk di follow Instagram kami seputar informasi Suara Garut, ada di @suaragarut.id, dan TikTok kami di @suaragarut.id. Jangan lupa juga untuk selalu di follow channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Sekali lagi, nggak apa-apa kita masih adat-adatan dan belum pakai adat Sunda, tapi kita harus nge-planning dulu untuk menjadi remaja yang bervalue. Aku Salwa Priyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.